Beberapa waktu lalu sempat viral kisah yang menyentuh. Anak seorang pedagang pakaian bekas sederhana asal Bukit Tinggi diterima sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kisah serupa juga terjadi di daerah yang sama. Anak seorang buruh kayu kulit manis yang juga diterima sebagai mahasiswa undangan dari ITB. Bahkan orang sekampung siswa tersebut urunan untuk membiayai keberangkatannya mengejar cita-cita di tanah Sunda. Keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang bagi anak muda yang bersungguh-sungguh untuk menggapai pendidikan tinggi. Kholis Roja Wadallah juga memiliki cerita yang hampir sama. Anak tertua dari 8 adik kandung dan 8 orang adik sambung yang berasal dari keluarga sangat sederhana ini diterima sebagai mahasiswa undangan di ITB Bandung. Dari sekolah menengah, Kholis sudah menerima beasiswa karena ketekunannya dan berbagai beasiswa dia dapatkan hingga sekarang. Saat ini, Kholis sedang menyelesaikan tesis masternya di Teknik Mesin ITB. Bagaimana sosok inspiratif Kholis? Saksikan selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Deddy Slim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara penuh hikmah, Selalu Ada Hikmah. Kali ini tentu dengan narasumber yang luar biasa. Ini insya Allah mewakili teman-teman yang mungkin datang dari keluarga sederhana, takut, bingung masa depan kayak gimana, kuliah di mana, kerja di mana. Nah, beliau bisa membuktikan bahkan jadi mahasiswa undangan di salah satu kampus yang diidam-idamkan banyak orang, ITB. Bahkan nggak cuma S1-nya, sekarang pun beliau sedang S2 di sana. Kita tanya hikmah dari beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kholis. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Namanya sehat. Kholis Roja Wa'adallah. Insyaallah. Pengen cerita dong, Kang Kholis, gimana perjuangannya sampai akhirnya bisa jadi mahasiswa undangan dari ITB itu. Wah, itu. Jadi dulu saya ingin masuk ITB itu sebenarnya dari kelas 7 SMP. Udah dari SMP. Dari SMP, saya pengen masuk ke ITB. Nah, waktu itu guru saya pernah bilang kayak gini. Iya. Coba tuliskan 10 cita-cita yang ingin diraih selama sekolah gitu ya. Ini saya tulis lah, salah satunya ingin masuk ke ITB. Dan saya kebayang waktu itu untuk masuk ITB itu berarti perlu nih belajarnya giat, gak bisa seperti dulu. Karena dulu saya itu memang senang main game, ya seperti umumnya anak-anak lah saat SD. Jadi saya belajar selama SMP, SMA alhamdulillah ranking 1 terus. Jadi dari situ jadi modal untuk bisa masuk ke undangan di ITB. Undangan itu diundang atau kita juga ngajuin dulu sampai akhirnya bisa diundang? Jadi kalau untuk masuk kampus itu kan ada 2 jalur ya. Iya. Ada 3 jalur sebenarnya. Jalur undangan, jalur tes, dan jalur mandiri. Ya biasa. Ya. Kalau jalur undangan memang melihatnya track record dari prestasi, dari raport, kayak gitu. Selama Jadi, SMA aja selama atau? SMA sebenarnya. Selama SMA. Salah satu syaratnya adalah harus selalu ranking 1 sebenarnya tidak. Jadi yang penting nilainya naik. Memang sebenarnya tidak ada pakem khusus ya. Tapi kalau melihat ya bagaimana nilainya naik, kemudian ada prestasi. Dulu SMA-nya di mana? Dulu saya di SMA Islam di Bandung. Saya di Bandung. Iya, SMA Islam dari di Bandung. sekolah itu yang keterima di ITB berapa orang? Yang keterima di ITB itu angkatan saya ada 4 orang. 4 orang berikut Kang Kholis. Iya. Sampai sekarang juga S2-nya juga masih bareng? S2-nya sudah tidak. Jadi macam-macam, ada yang kerja, ada yang udah nyampe S1 aja ya. Gitu. Dan itu persaingannya berapa orang sampai kepilih 4 itu? Waktu itu seangkatan memang gak terlalu banyak. Ada sekitar 80 orang kayak gitu. 80 Satu orang angkatan. yang kepilih 4. Yang kepilih 4. Dan belum dari sekolah lain juga ada dong? Dari sekolah lain pasti ada. Jadi memang jalur undangan itu jalur yang ya ibaratnya gak bisa dipastikan lah untung-untungan ini mah. Oh, kok Ya kayak rezekinya sama kayak roda. gitu. Ya, takut belum tentu keluar ininya, visanya. Terus tadi juga dapat info katanya banyak ini anak-anaknya, adik-adiknya. Berapa Ya, bersaudara alhamdulillah. ini Mas Kholis? Kang Kholis? Jadi adik saya itu ada 8 yang kandung. Kemudian saat saya qadarullah waktu di masa-masa Covid meninggal. Ya Allah. Beberapa tahun kemudian ibu menikah lagi. Sekarang adik saya 16. Berarti. 16. Ya 16. Masya Allah. Berarti anak nomor? Anak pertama. Pertama. Paling kecil usia? Paling kecil, yang paling kecil itu sekarang masuk TKB. 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 Masya Allah. Iya. Tapi benar, Allah itu nggak mungkin ngelahirin seorang hamba tanpa dijamin rezekinya. Nah ini beliau pun akhirnya dijamin rezekinya, masuk aja. Kalau kata Allah takdirnya masuk. Terus kondisi keluarga
kalau boleh juga diceritakan gimana, terutama kondisi keuangan ekonominya, sampai istilahnya ya mungkin ada yang ngegampangin di luar mah udah mas saya mandiri aja. Nah ini sampai harusnya milih yang undangan kan mungkin ada sesuatu kah, kondisinya seperti apa? Ya, jadi kalau kondisi keluarga memang sederhana. Sederhana ya. Kalau punya iman gak mungkin bilang cukup dan kurang, ya. Karena selalu cukup ya. Tapi bang pasti cukup. Jadi dulu itu pernah ada masa-masanya kami itu untuk makan pun kita metik sayur, metik bayam di solokan. Untuk jadi sayur, kemudian ngalamin metik sendiri, disuruh ibu gitu. Ngalamin, ya. Terus pernah beberapa hari kita makan nasi sama garam. Itu pernah dialami. Waktu saya masih sekolah. Oke. Saya masih sekolah. Pernah ada masa-masa kayak gitu. Jadi waktu saya mau kuliah pun saya ngobrol dengan orang tua gitu ya. Kata orang tua itu ibu sama bapak nggak bisa ngebiayain kalau harus kuliah, bilang kayak gitu. Kecuali bisa dapat beasiswa kayak gitu. Jadi itu juga yang jadi motivasi ya. Jadi motivasi. Dan alhamdulillah besoknya saya dipanggil sama guru BK di sekolah, dikenalkan dengan beasiswa dari Masjid Salman kayak gitu. Akhirnya kepilih. Akhirnya saya ikut seleksinya, alhamdulillah dapat beasiswanya seperti itu. Waktu ayah masih ada, kerja di mana beliau? Kerja jadi honorer. Oh, THL, guru juga ya? THL bukan guru, THL di Dinas Pertanian. Jadi honorer di Dinas Pertanian. Oh, penasaran ininya sih. Selain akhirnya tadi perjuangan belajar di akademis ya dunianya, ada nggak jalur langitnya? Contoh punya amalan khusus rahasia sholatnya gimana kah? Alhamdulillah sebenarnya kalau di rumah itu memang kami itu biasa, ibu itu saat di rumah anak-anak itu udah ngantri buat setor ngaji. Masya Allah, setiap pagi, terus setiap pagi, terus maghrib juga kayak gitu. Terus selama di sekolah dulu memang alhamdulillah banyak kesempatan lah untuk sholat duha, tahajud dan sebagainya. Memang diniatkan itu lebih ke ya supaya ini menjadi niat yang bersih semata-mata untuk ibadah gitu. Betul. Belajar, berikhtiar gimana kita sekalipun di kondisi seperti ini masih ada harapan, masih ada cita-cita yang ingin diraih, sehingga kita mendekat kepada pemilik yang menentukan itu. Kita tuh punya Allah ya, Masya Allah. Terus akhirnya biaya studi dan biaya hidup selagi dulu sekolah, beasiswa juga kah? Terus ketika akhirnya jadi undangan itu full gratis semua, berikut uang sakunya juga dapat? Jadi alhamdulillah saya dan adik-adik itu sekolah, kuliah, beasiswa. Ya sekarang itu saya di ITB, terus ada adik saya satu di ITB. Adiknya juga jalur undangan juga? Bukan jalur undangan, adik-adik saya banyaknya jalur tes justru. Oh tes ya, lolos tes lolos ya. Tes. Ya terus? Ada yang di UNPAD, ada yang di UPI. Dan alhamdulillah semuanya beasiswa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Full beasiswa. Kalau full itu cuma biayanya aja, terus ada yang berikut uang saku gitu? Ada uang sakunya juga. Ada uang sakunya. Dikasih per bulan gitu? Dikasih per bulan. Alhamdulillah saya di Masjid Salman itu dapat juga per bulan. Karena khidmat di masjid? Karena lulus beasiswa, namanya beasiswa perintis. Jadi itu dari jenjang SMA diseleksi, yang masuk dari 2.000 orang, itu diambil 150 buat ikut intensif belajar. Nah dari situ masuk sekitar 75 orang ke ITB, 50 yang dapat beasiswa. Tuh, Masya Allah. Dan selain itu beliau juga aktif juga di dakwahnya, karena aktif sebagai ngurus masjid Salman. Kita tahu ya kalau di ITB terkenalnya, dan masjidnya udah pada tahu Masjid Salman. Nah kita akan tanya lagi lebih lanjut hikmah dari beliau. Jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Ingin bagaimana maksimalkan lah, bisa bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Karena apa-apa yang saya dapat selama ini, keluarga saya itu banyak yang bantu. Kalau banyak kasih jalan lah untuk sana.